Selamat pagi jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan lanjutkan pelajaran kita. Seberapa kita yang hadir pagi hari ini ya. Baik, saya mulai dari sini ya. Kalau kita perhatikan peta zaman ini khususnya fokus ke eskatologi ya, atau ordo eskaton, urutan kejadian, peristiwa-peristiwa terakhir menjelang kesudahan segala sesuatu. Nah, kita sudah pernah belajar ini ya, bahwa peta ini selaras dengan apa yang ada dalam kitab Wahyu ya. Selamat pagi, silakan duduk. Saya sudah pernah bagikan ini ya, bahwa peta zaman yang sedang kita pelajari kalau kita sandingkan dengan isi kitab Wahyu, maka strukturnya demikian ya, mulai dari Wahyu pasal yang kedua sampai Wahyu pasal yang terakhir, pasal 22. Jadi bisa dikatakan bahwa peta ini kita susun, salah satu dasarnya adalah kitab Wahyu ya. Nanti ketika kita masuk dalam pelajaran kitab Wahyu, kita melihat bagaimana Allah menyingkapkan sejarah kehidupan manusia dari awal sampai akhir ya. Nah, ini salinan dari peta yang ada di papan tulis. Kita sudah belajar. Nah, kalau kita ingat 4-6 minggu terakhir itu kita fokus ke sini ya, eskalasi ke kedurhakaan ya. Kita habiskan, kalau kita hitung dari akhir tahun kemarin, kurang lebih 6 minggu ya, 6 pertemuan kita habiskan untuk membahas tentang eskalasi ke kedurhakaan ya. Yang dikatakan dalam 2 Tesalonika 2 itu, pada waktu dituliskan surat itu masih bekerja secara rahasia kedurhakaan ini. Tetapi menjelang dinyatakannya antikristus di tengah-tengah masa aniaya 7 tahun ini, kedurhakaan akan mengalami eskalasi. Nah, dalam 6 minggu yang lalu kita belajar bagaimana memperlengkapi diri kita dengan selengkap senjata Allah ya, supaya kita tidak terseret arus penyesatan, karena eskalasi kedurhakaan ini dilakukan oleh nabi-nabi palsu yang di belakangnya adalah roh antikristus ya, mempersiapkan jalan bagi mereka. Jadi kita kemarin 6 minggu fokus di sini ya. Kenapa? Karena percuma kita belajar eskatologi. Memang eskatologi itu salah satu materi pelajaran yang paling menarik kalau kita belajar iman Kristen ya. Nanti ada hal-hal yang sangat berkaitan dengan apa yang kita alami ya sekarang ini. Tetapi kalau itu tidak disertai dengan pertobatan, menjaga hidup kita tetap kudus di hadapan Allah, artinya kita merelakan diri masuk dalam proses pengudusan yang dilakukan oleh Roh Kudus beserta dengan firman, ini menjadi percuma ya. Pengetahuan ini menjadi percuma kalau tidak kita bawa sebagai sarana untuk mengubahkan kehidupan kita ya. Jadi nah, mulai minggu ini kita akan masuki satu materi pelajaran baru, yaitu tentang Daniel pasal 9 ayat 24 sampai ayat 27. Nah, tadi saya katakan bahwa kita sudah lihat bahwa peta zaman ini sesuai dengan isi kitab Wahyu. Nah, nanti kalau kita pelajari Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27, kita akan mengerti. Mungkin ada jemaat yang sudah pernah belajar sebelum ikut ibadah di tempat sini, atau mungkin yang belum tahu ini hitung-hitungannya dari mana sih, gitu kan? Ada 7 tahun, lalu dibagi jadi 3,5, ini hitungannya dari mana? Lalu di sini ada 1000 tahun, masa kerajaan 1000 tahun damai, itu dari mana dan asalnya? Nah, nanti kita akan lihat Daniel pasal 9 khusus ayat 24 sampai 27 akan menggambarkan ini ya. Kita akan masuk mulai minggu ini, bersambung ke minggu-minggu depan, kita akan fokus ke Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27 ya. Tapi sebelum kita masuk ke kitab Danielnya, saya ingin kita lihat lagi nubuatan Yesus tentang akhir zaman menjelang kedatangannya yang kedua, di mana Yesus menyebut nama Daniel ya. Coba kita baca dulu Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Yesus berkata kepada murid-muridnya demikian. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel ya. Jadi Yesus saat
melayani di dunia ini, berkumpul dengan murid-muridnya, saat-saat terakhir menjelang dia menjalani jalan sengsara menuju salib, Yesus memberikan satu rahasia yang luar biasa. Yesus mengutip satu kitab dari Perjanjian Lama, bahkan Yesus menyebut nama nabinya ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Nah, sebenarnya yang dalam tanda kurung ini ditambahkan oleh Rasul Matius yang menuliskan Injil Matius sebagai penekatan kepada jemaat ya. Jadi setiap firman Tuhan dibacakan, dikhotbahkan dalam ibadah seperti ini, Matius mengingatkan supaya pembaca memperhatikan. Nah, kalau kita baca dalam Alkitab bahasa Inggris, para pembaca hendaklah memperhatikan ini, bahkan dikatakan lebih tegas sebagai demikian ya. Let the reader understand what this means. Biarlah para pendengar, jemaat yang mendengarkan firman mengerti apa yang disampaikan ya. Jadi maksudnya memperhatikan ini ada fokus, ada kesiapan hati dan pikiran, ada keantusiasan tidak saja untuk mendengarkan kebenaran firman, tapi mengejar sampai kita mengerti ya. Jadi saya selalu ingatkan di minggu-minggu yang lalu bahwa seorang Kristen yang benar ketika dia berangkat mengikuti ibadah hari Minggu, yang dia kejar adalah ini ya. Ini yang kita kejar. Fokus pada pemberitaan firman lalu mengejar sampai kita mengerti. Nah, saya sudah singgung di minggu-minggu yang lalu bahwa banyak hal bahkan dalam ibadah di gereja pun yang dibuat justru menarik jemaat dari fokus ini. Jangan ya. Jadi ibadah gereja yang sejati yang benar fokusnya di sini ya. Jadi kalau hal-hal lain justru menarik jemaat tidak fokus ke mengejar pengertian tentang firman, kita harus hati-hati ya. Oke. Nah, kita akan lihat bahwa dalam ayat Matius pasal 24 ayat 15 ini kita akan fokus ke 3 hal yang disebut di sana ya. Coba kita perhatikan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Saya kasih dengan warna yang berbeda ya, 3 hal yang akan kita perhatikan. Yang pertama pembinasa keji dengan warna merah, lalu ada tempat kudus dengan warna kuning, lalu ada Nabi Daniel dengan warna biru ya. Kita perhatikan yang warna merah dulu ya. Di sini disebut ada pembinasa keji ya. Nah, Nabi Daniel itu hidup sekitar abad ke-6 sebelum Masehi ya. Jadi 600 tahun sebelum kelahiran Yesus ya. Ini masa hidup Nabi Daniel. Tapi dalam masa hidupnya yang jauh di belakang ya, 600 tahun sebelum Masehi, 600 tahun sebelum kelahiran Yesus, Daniel oleh ilham Roh Kudus mendapat wahyu dari Allah, menubuatkan kejadian yang ratusan tahun di hadapan dia. Bahkan saat kita sekarang sedang beribadah pun belum terjadi. Tapi Daniel sudah menubuatkannya di masa hidupnya yang kurang lebih 600 tahun sebelum Masehi. Kalau saya coba gambarkan, katakanlah di sini 0 ya, kelahiran Tuhan Yesus. Maka Nabi Daniel itu kurang lebih di sini. Ini 600 sebelum Masehi ya. Kita sekarang ada di 2023 ya. Jadi dari sini 600 tahun ke kelahiran Tuhan Yesus, lalu dari kelahiran Tuhan Yesus sampai kita sekarang ada 2023, berarti berapa tahun? 2623 tahun ya. 2623 tahun sampai pagi hari ini saat kita beribadah. Jadi 2623 tahun yang lalu Daniel sudah menyingkapkan rahasia masa depan perjalanan sejarah manusia sampai akhir kedatangan Tuhan Yesus. Coba jemaat bayangkan. Mengapa Allah membukakan rahasia ini kepada kita? Mengapa? Ya, karena Allah rindu kita mengetahui masa depan.
Allah ingin menyatakan kepada manusia, khususnya kita orang yang percaya, bahwa perjalanan hidup di dunia ini ada maksud yang indah di depan sana. Ada rencana Allah yang baik dan mulia di depan sana. Dan Allah yang mengontrol jalannya sejarah. Nanti kita akan lihat ya, kita kaitkan dengan kejadian-kejadian di sekitar kita. Kita akan dibuat terkagum-kagum oleh Allah kita. Tidak ada satu kejadian pun yang terjadi, yang berlangsung di dunia ini yang di luar dari kontrolnya Allah. Ya. Jadi bayangkan 2623 tahun Daniel menyatakan ini. Nah, salah satu nubuatan Daniel menjelang kedatangan Tuhan Yesus adalah tentang yang disebut pembinasa keji ya. Ini penjelasannya. Ini berbicara tentang salah satu tokoh yang paling banyak dibahas dalam Alkitab, pembinasa keji ini. Ya. Bahkan Alkitab memiliki lebih dari 20 sebutan buat si pembinasa keji ini. Nah, kita yang belajar perjanjian baru mengenalnya sebagai antikristus. Nih ya, yang nanti akan menyatakan diri di pertengahan 7 tahun masa aniaya ya. Jadi Daniel 2623 tahun yang lalu tentu saja dapat informasi, dapat wahyu dari Allah, sudah menubuatkan akan munculnya si antikristus. Dia disebut pembinasa keji ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kita pelajari nanti Wahyu pasal yang ke-6, di sanalah mulai diperkenalkan munculnya antikris ya. Kita sudah belajar bahwa Wahyu pasal 6 sampai Wahyu pasal 19 itu berbicara tentang masa aniaya ya. Jadi dari sini sampai ke sini itu dicakup dalam kitab Wahyu pasal 6 sampai Wahyu pasal 19 ya. Nah, Wahyu pasal 6 ketika mulai masa aniaya, di kitab Wahyu pasal 6 mulai dikenalkan kehadiran si pembinasa keji ini atau antikristus ya. Nanti kita lihat dia dalam penglihatan Rasul Yohanes adalah penunggang kuda warna putih ya. Nah, saya diajari sejak zaman di sekolah Alkitab, bahkan nanti jemaat boleh perbandingan ya, uji dengan ajaran yang dipegang oleh GPDI. Memang GPDI menganut atau memegang ajaran bahwa penunggang kuda warna putih yang muncul di Wahyu 6 itu Yesus ya. Jadi kalau kita ngikutin ajaran GPDI, nggak apa-apa saya buka, nanti silakan jemaat menguji dan membandingkan. Yang diperkenalkan muncul di Wahyu pasal 6 ketika materai pertama dibuka, lalu ada kuda putih, ada pengendaranya di sana. Nah, dalam doktrin GPDI dan kebanyakan Pantekosta karismatik, ini diajarkan sebagai Tuhan Yesus. Tapi kalau kita petakan dalam peta zaman ini, itu salah gitu. Karena yang kita tahu, Yesus baru datang di sini kan, Wahyu pasal 19. Memang mengendarai kuda putih, disertai oleh pasukan sorgawi, termasuk kita yang mengalami rapture di sini ya, akan datang bersama Yesus dalam kuda putih. Itu baru Yesus. Kalau penunggang kuda putih di Wahyu pasal 19 baru itu Tuhan Yesus. Nah, kalau kita tidak petakan dalam peta zaman ini, kita akan salah sangka. Ingat, iblis itu ketika menipu manusia, dia meniru cara kerja Allah. Karena memang tujuannya menyesatkan, membuat kita menganggap itu ajaran yang benar padahal salah. Ingat ya, kalau dalam iman Kristen kita mengenal Trinitas Allah, betul ya? Trinitas Kudus, ada apa? Allah Bapa, Allah Anak, Tuhan Yesus, lalu Roh Kudus. Maka iblis pun meniru, dia pun punya Trinitas. Tapi Trinitas tidak kudus atau Trinitas najis ya. Unholy Trinitas. Siapa saja? Setan, iblis, lalu antikristus, lalu nabi palsu ya.
Bahkan Paulus dalam satu ayat dengan tegas mengatakan bahwa iblis itu ketika menipu manusia dia menyamar sebagai malaikat terang ya. Jadi tipu-tipu. Jadi kalau jemaat sudah lama mengikuti pelajaran di tempat ini, saya sudah sering sampaikan banyak hal yang dilakukan iblis ketika menyesatkan manusia itu ngikutin, nyontek caranya Yesus ya. Tujuannya apa? Supaya kita terkecoh. Nah dulu waktu saya mendapat pelajaran tentang Wahyu pasal 6 di sekolah Alkitab, saya tidak mempelajarinya dalam konteks peta keseluruhan. Jadi nggak kelihatan gitu. Jadi yang muncul lebih dulu di sini, ini kan sudah masuk masa aniaya ya. Wahyu pasal 6 sampai Wahyu 19 itu 7 tahun masa aniaya. Nah yang muncul di sini yang menunggang kuda putih adalah antikristus. Nanti kita belajar dibandingkan dengan Yesus yang menunggang kuda putih juga di sini. Perbedaannya seperti apa kayak gitu ya. Nah yang kedua, tokoh ini akan membawa damai di bumi. Seorang yang fasih lidah yang dengan karismanya akan membuat semua orang tunduk kepadanya. Jadi kemunculan antikris di sini, kenapa warna kudanya kuda putih? Nyontek kudanya Tuhan Yesus di sini ya. Karena kuda putih itu melambangkan perdamaian ya. Tapi damainya palsu ya. Jadi salah satu tanda akhir zaman bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat, itu akan terjadi perdamaian di dunia ini. Ya. Ini kan yang dikejar oleh manusia. Kita sudah capek kan dengar berita perang di mana-mana, betul ya? Kita merindukan yang namanya damai di dunia ini. Nah nanti kedatangan penunggang kuda warna putih ini dia akan membawa damai ya. Bahkan negara yang tadinya memusuhi Israel pun di bawah dia akan berdamai dengan Israel ya. Akan terjadi satu kedamaian di dunia ini. Tetapi palsu ya. Jadi secara lahiriah mungkin damai di bawah pimpinan penunggang kuda putih ini. Tapi secara rohani justru Allah sedang menumpahkan murkanya ya di masa aniaya ini. Jadi itu ya. Nah, seorang yang fasih lidah banyak yang menubuatkan, memperkirakan, menduga bahwa sosok pribadi antikris itu kemungkinan seorang politikus ya. Jadi dengan gaya bicaranya yang karisma yang luar biasa berhasil memikat penduduk dunia. Kalau kita ingat zamannya Hitler ya, Perang Dunia Kedua, salah satu kehebatan Hitler itu adalah kemampuan berpidato ya. Jadi dalam pidato-pidatonya itu dia berhasil membangkitkan rasa nasionalisme bangsa Jerman, tapi kebablasan ya, sehingga dia bisa memimpin bangsa Jerman memiliki satu kekuatan perang yang luar biasa, dan gara-gara tindak tanduk Hitler ini dunia dibawa kepada perang dunia yang kedua. Ingat ya, itu salah satunya adalah kehebatan Hitler berorasi ya, berpidato di depan banyak orang, meyakinkan. Nah nanti sosok antikris atau pribadi antikris itu akan memiliki kehebatan seperti Hitler. Jadi kita bisa bayangkan seperti itu. Nah oke, kita lanjutkan ya sampai sini ya. Jadi pembinasa keji yang sempat dinubuatkan oleh Nabi Daniel itu ditegaskan oleh Tuhan Yesus ya, menjelang kedatangannya dia akan datang ya. Oke. Nah sekarang yang kedua ya. Jadi yang warna merah sudah kita bahas, pembinasa keji ini maksudnya antikristus ya. Nah sekarang dikatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempatku kudus. Sekarang kita bahas yang saya kasih warna kuning tentang tempat kudus. Nah tokoh tersebut, antikris si pembinasa keji, akan melakukan satu kekejian di tempatku kudus. Makanya Alkitab menyebut dia pembinasa keji ya. Dia akan melakukan kekejian di dalam bait Allah. Dia akan melakukan satu penghinaan, penghujatan kepada Allah di dalam rumah Allah. Jadi kalau saya sampaikan minggu-minggu kemarin, ini kan ketika antikris menyatakan diri di pertengahan 7 tahun masa aniaya, dia akan memimpin satu pemberontakan terang-terangan kepada Allah yang sebenarnya mengulang peristiwa di Kejadian pasal 11. Ketika manusia waktu itu dipimpin oleh Nimrod membangun yang namanya Menara Babel. Masih ingat ya?
Kejadian pasal yang ke-11. Secara terang-terangan menyatakan pemberontakan kepada Allah. Nanti pemberontakan terang-terangan kepada Allah akan dilakukan oleh antikris. Gak main-main di dalam bait Allah ya. Oke, lanjut. Yang kedua, jadi Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Matius pasal 24 ini, bahwa apa yang dikatakan Daniel adalah benar, bahwa di akhir zaman nanti akan berdiri bait Allah di Yerusalem, dan bahwa dalam bait Allah yang akan berdiri nanti akan ditaruh berhala di sana. Akan dilakukan satu kekejian, penghujatan, penghinaan kepada Allah. Intinya Yesus berkata, betul, di akhir zaman nanti menjelang kedatangan Yesus akan berdiri yang namanya bait Allah di Yerusalem. Nah, kalau kita masukkan ke dalam peta ini, salah satu tanda memasuki masa aniaya, di mana di pertengahannya antikris akan berkuasa menyatakan diri, harus ada syarat bahwa bait Allah di Yerusalem sudah berdiri. Saya tanya jemaat, sekarang sudah ada belum bait Allah di Yerusalem? Belum ada ya. Nanti kita lihat ya, saya sudah dapatkan gambarnya. Nah, Yesus menegaskan nubuatan Nabi Daniel 2623 tahun yang lalu bahwa menjelang kedatangannya yang kedua harus berdiri dulu bait Allah di Yerusalem. Nah, kebanyakan orang termasuk orang Kristen ketika melihat tanda-tanda zaman sekarang kan ngeri ya. Terakhir kita sudah dihajar dengan pandemi COVID. Hampir 3 tahun. Sekarang perang Rusia Ukraina yang menyeret negara-negara lain ke situ. Cina sekarang mau ikut campur di situ. Wah, makin tegang. Lalu orang Kristen bertanya-tanya, wah jangan-jangan Tuhan Yesus sudah mau datang. Nah, minggu-minggu yang lalu saya sudah sampaikan, kita tunggu salah satu tanda bahwa kedatangan Yesus sudah sangat dekat adalah berdirinya bait Allah di Yerusalem. Jadi kalau itu belum berdiri, belum. Banyak yang menghubungi saya bertanya hal itu. Saya bilang selama saya belum melihat bait Allah berdiri di Yerusalem, belum akan datang Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Nabi Daniel 2623 tahun yang lalu sudah menubuatkan itu dan dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius pasal 24. Harus berdiri dulu bait Allah. Karena ketika antikris menyatakan diri, dia akan melakukan kekejian di dalam bait Allah. Nangkep ya? Sekarang hubungannya antara yang warna merah dengan tempat kudus. Kita bahas dulu tentang tempat kudus ini ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Oke. Maka harus ada negara Israel dulu. Jadi kan Israel itu sempat diaspora. Mereka tersebar ke berbagai negara ya. Tidak ada lagi di negerinya. Nah, tapi karena Allah sudah menubuatkan lewat Nabi Daniel bahwa akan berdiri bait Allah menjelang kedatangannya yang kedua, maka mau tidak mau harus ada negara Israel dulu. Makanya coba baca dulu ya. Harus ada negara Israel, artinya Allah harus memelihara keberadaan bangsa Israel selama lebih dari 26 abad sejak masa Daniel ini ya. Tepatnya sudah kita hitung 2623 tahun ya. Tidak punah, tidak bisa dibinasakan. Mereka akan berkumpul lagi dalam satu negara dengan Yerusalem sebagai pusatnya. Dan ini telah digenapi dalam satu abad terakhir. Jadi jemaat bayangkan, Israel itu kan terpecah-pecah di sini. Kan? Sebagian masuk ke pembuangan di Persia, sebagian dibuang ke Babilonia ya. Jadi kerajaan Israel udah nggak ada di sini. Kan Israel sudah dikalahkan kan? Sudah terpecah, sudah Tuhan izinkan masuk ke dalam pembuangan. Tetapi ketika Daniel menubuatkan tentang kedatangan Yesus yang kedua, Daniel menubuatkan bahwa akan ada bait Allah, akan terjadi di sana ibadah di bait Allah. Maka itu menyaratkan adanya satu negara yang namanya Israel. Maka Allah bekerja dalam perjalanan sejarah untuk menggenapi itu. Dan kita tahu bahwa
14 Mei 1948 berdiri yang namanya negara Israel. Nangkep jemaat? Jadi walaupun sepanjang sejarah Israel coba dibinasakan, coba dibikin punah, coba ditiadakan yang namanya suku Israel, tapi Allah memelihara mereka selama 26 abad. Lebih bahkannya kalau sekarang. Kalau sampai 1948, kurang lebih sedemikian. Allah memelihara keberadaan mereka sehingga pada 14 Mei 1948 dideklarasikanlah yang namanya negara Israel. Kembali ke cerita tentang Hitler. Pada masa Perang Dunia Kedua, jemaat sudah tahu, Hitler melakukan pembinasaan terhadap suku Yahudi yang ada di Eropa. Ingat? Ya, jadi Hitler melakukan yang namanya genocide. Mungkin jemaat sudah tahu istilah ini. Apa itu genocide? Mencoba memunahkan satu suku bangsa. Kita tahu ya, 6 juta orang Yahudi yang tinggal di Eropa berhasil dibinasakan oleh Hitler pada zaman Hitler berkuasa. Ya. Tetapi walaupun dunia muncul orang-orang jahat seperti Hitler, mencoba membinasakan, memunahkan suku Israel, suku Yahudi, tapi ingat mereka adalah bangsa perjanjian, Allah pelihara. Sehingga bangsa Yahudi yang tersebar di seluruh dunia kemudian berkumpul ke negeri mereka dan akhirnya pada 14 Mei 1948 mereka mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Saya ingin jemaat menangkap kedahsyatan Allah kita ketika Dia sudah memilih satu umat baginya. Tuhan akan pelihara sampai semua rencana perjanjiannya dengan umat pilihannya ini tergenapi, ya. Nah, kalau jemaat ikuti perjalanan sejarah, Israel itu berapa kali dikeroyok oleh negara-negara sekitarnya, tapi dia selalu menang. Ya. Nangkep jemaat, ya. Jadi kita sudah menyaksikan penggenapan nubuatan Nabi Daniel yang berusia 2600 tahun. Coba poin berikutnya. Kita yang hidup hari ini bisa jadi merupakan apa yang perjanjian lama sebut sebagai generasi terakhir. Di mana nubuatan-nubuatan tentang akhir zaman Tuhan bukakan lalu Tuhan genapi. Orang yang hidup di zaman ini gak ada bayangan ke depan bangsa Israel akan ngumpul lagi. Bahkan memasuki perjanjian baru pun orang belum dapat bayangan yang namanya suku Yahudi akan ngumpul lagi di satu tempat lalu menjadi satu negara lagi. Gak ada bayangan. Jadi mereka melihat nubuatan Nabi Daniel itu masih bertanya-tanya, kapan ya digenapi? Kapan suku Yahudi berkumpul lagi di satu tempat lalu menjadi satu negara? Kapan ya? Nah kita yang hidup di zaman ini kita melihat itu tergenapi dalam satu abad terakhir. Israel sudah jadi negara dan tidak tersentuh oleh siapapun. Lihat bagaimana Allah bekerja menggenapi rencananya. Luar biasa ya. Makanya perjanjian lama banyak menyebutkan tentang akan adanya satu generasi yang disebut generasi terakhir. Mengapa disebut generasi terakhir? Karena memang mereka hidup dalam penggenapan. Menjelang atau dekat-dekat kedatangan Yesus yang kedua. Kita ada di situ. Saya kalau ngobrol sama istri suka sering bilang seperti ini. Jangan-jangan masa hidup anak kami, Tuhan Yesus datang. Amin? Iya loh. Nah ketika saya berbicara seperti ini, saya tidak tahu hati jemaat seperti apa. Takut? Jangan dulu Tuhan. Atau penuh kerinduan. Sama seperti Rasul Yohanes ketika menutup kitab Wahyu. Amin, datanglah Yesus segera. Saya katakan kepada istri, kan sebagai orang tua secara lahiriah kita punya pengharapan kepada anak kita untuk kehidupan di dunia ini, betul ya? Saya ingin sempat menyaksikan anak saya beranjak dewasa, sukses dalam kehidupannya, betul ya? Lalu berkeluarga, memberi kita cucu, betul ya Oma? Tapi seindah apapun pengharapan kita kepada anak kita akan hidup di dunia ini, gak ada.
ada bandingannya dengan kehidupan kekal. Jadi saya bilang ke istri saya, waduh, kalau minggu depan Tuhan Yesus datang, puji Tuhan. Gak apa-apa, anak saya gak mengalami besar di sini. Nanti di surga aja kita bareng-bareng. Amin. Lebih indah loh. Anak saya tidak akan mengalami tidak akan harus menjalani hidup di dunia yang semakin jahat, semakin gelap, semakin tak karuan. Betul nggak? Jadi saya mengajak jemaat memiliki pengharapan kepada kekekalan lebih daripada kehidupan hidup di dunia. Artinya ketika kita menjalani segala aspek dalam kehidupan di dunia ini, tetap hati dan pikiran kita terfokus kepada kekekalan. Rindukan Yesus. Rindukan Yesus. Kita memberikan gambaran, kita sudah belajar dari minggu-minggu yang lalu betapa kekekalan di sorga itu sesuatu yang indah luar biasa ya. Oke, kembali ke sini. Jadi sekali lagi, kita mungkin adalah generasi terakhir. Saya nggak tahu jemaat diliputi dengan rasa takut, was-was, penasaran, atau aduh amin Tuhan segera datang gitu kan. Poin terakhir, Israel dan Yerusalem akan menjadi panggung utama dari kejadian-kejadian ini. Ya. Jadi kalau jemaat mulai melihat berita-berita tentang segera akan didirikannya Bait Allah ketiga, lalu perang antara Rusia, Ukraina kemungkinan akan meluas, kemungkinan langkah berikutnya dari Rusia adalah menyerang Israel. Kita lihat penggenapannya seperti apa, tetapi kita diyakinkan oleh berita-berita tentang kejadian akhir-akhir ini bahwa kita memang sudah dekat-dekat sini. Jadi Israel khususnya Yerusalem akan menjadi perhatian utama. Ini ya, ada seorang ahli teologi berkata seperti ini, Yerusalem itu merupakan jamnya Allah yang bergerak hitung mundur sampai ke akhir dunia ini. Ya, saya kasih gambaran jam pasir begini. Jadi Israel itu menjadi tanda-tanda dunia akan melihat ke sana. Dan sebenarnya kita sudah hidup di zaman itu. Ketika Israel menjadi pusat perhatian. Coba saya ajak jemaat merenungkan. Sebenarnya perjalanan sejarah dunia dari zamannya sebelum Masehi sampai sekarang kita hidup di zaman Masehi setelah kelahiran Yesus, sebenarnya kan bergerak sekitar bangsa Israel. Betul tidak? Perjalanan sejarah dunia itu negara-negara lain, bangsa-bangsa lain itu sebenarnya bergerak mengikuti pergerakan bangsa Israel. Karena ketika Allah memilih bangsa Israel menjadi umat perjanjian, lalu Allah bekerja dalam bangsa itu, maka kejadian-kejadian bangsa-bangsa lain di dunia akan mengikuti rencana Allah itu. Maka menjelang kedatangannya yang kedua, Israel, Yerusalem akan menjadi pusat perhatian. Dan kita sudah lihat itu hari-hari ini. Jadi kita hidup di zaman itu ya. Jadi seperti ini. Jadi pusatkan perhatian kita ke Timur Tengah, ke Israel, khususnya Yerusalem. Kalau jemaat sudah lihat tanda-tanda Bait Allah dibangun, kita sudah masuk. Kalau kita Kristennya setia, Kristennya benar, kita akan menyaksikan itu dari mana? Dari mana kita akan menyaksikan? Bait Allah kemudian berdiri lalu dinajiskan oleh antikris. Dari mana kita akan menyaksikan peristiwa itu? Dari sorga. Karena kita sudah mengalami pengangkatan di sini kan, rapture. Jadi ketika Tuhan izinkan ini terjadi, Bait Allah berdiri, lalu terjadi perjanjian damai yang dipimpin oleh antikristus, damai palsu ya. Tapi di tengah-tengah masa perjanjian itu antikris melanggar perjanjian itu, lalu dia naik menajiskan Bait Allah, lalu memproklamirkan dirinya sebagai Allah. Kita menyaksikan dari sorga. Barulah kita akan datang bersama Yesus ketika Yesus datang untuk menghakimi. Dan kita akan memerintah bersama Yesus dalam kerajaan 1000 tahun damai. Ya. Ini penunggang kuda putih yang benar. Jadi damai yang dibawa oleh penunggang kuda putih di sini damai yang sejati. 1000 tahun damai lalu berlanjut kepada sorga. Itulah penunggang kuda putih yang benar. Kalau penunggang kuda putih di sini damainya palsu, sekedar menipu
dunia. Karena di pertengahan perjanjian damai, dia sendiri yang akan melanggar. Jadi dia sekedar buat menundukkan dunia di bawah kuasanya. Nanti seluruh dunia akan dikuasai satu agama, satu politik, satu militer. Kekuatan ini akan menyatu, akan dipegang oleh antikris, si pembinasa keji. Nah ketika dia sudah pegang itu, dia akan melanggar perjanjian damai, jadi damainya palsu. Dia akan melanggar perjanjian damai dan dia menyatakan diri sebagai penguasa dunia. Bahkan dia masuk ke dalam bait suci, mendirikan patungnya dalam bait suci itu ya, kekejian yang dilakukan antikris. Lalu memerintahkan seluruh dunia untuk menyembah patung itu. Nah, kalau dalam masa dia memerintah ada orang tidak mau menyembah patungnya dia, makanya orang Kristen yang tidak mengalami pengangkatan masuk ke sini, dia akan bayar harga dengan penderitaan iman Kristennya. Banyak yang akan dibunuh oleh antikris. Bagaimana kalau kita lihat cerita Hitler tadi, banyak bangsa Yahudi dibunuh ya oleh Hitler itu, Nazi Jerman, 6 juta orang. Tapi kita akan menyaksikan itu dari surga ya, Wahyu pasal 4. 5. Kita sedang menyembah Allah. Oke, jadi ini ya, jadi fokus kita ke Yerusalem ya. Jadi kalau sekarang jemaat baca-baca berita, mulai fokus ke sana. Tapi ingat, mengikuti tanda-tanda zaman itu bahwa untuk membuat kita semakin semangat mengikuti Yesus ya. Oke, masih tentang Bait Allah dan Yerusalem. Akhir dari perjalanan sejarah dunia akan terkait kepada satu kota kecil ini yang bernama Yerusalem. Karena nanti ketika Allah datang, Yesus datang, dia pun akan memerintah dari Yerusalem ya, 1000 tahun damai ini sebagai raja. Seluruh dunia akan memusatkan perhatiannya kepada kota ini saat murka Allah dicurahkan di masa aniaya ini ya. Yang damai palsu ini justru Allah sedang mencurahkan murkanya ya. Perjalanan sejarah kejatuhan manusia akan mencapai puncaknya saat Yesus Kristus turun di Bukit Zaitun ya. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kali, dia akan turun di Bukit Zaitun. Nah, saya sudah pernah bagikan ayat-ayatnya, ini Matius 26 ayat 36 sampai 56, lalu Yehezkiel 11 ayat 23, khususnya Sakaria 14 ayat 4 yang mengatakan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali di sini mengendarai kuda putih itu akan terjadi di Bukit Zaitun. Jadi saya ingatkan waktu itu, Bukit Zaitun adalah tempat di mana Yesus berdoa sebelum dia menjalani jalan sengsara ke salib. Betul ya? Yesus berdoa kan di Bukit Zaitun kan? Di Getsemani. Itu tercatat dalam Matius 26 ayat 36 sampai 56 ya. Lalu Yehezkiel 11 ayat 23 mengatakan bahwa kemuliaan Allah akan meninggalkan bait Allah, akan meninggalkan Yerusalem, lalu akan hinggap di Bukit Zaitun. Itu Yehezkiel 11 ayat 23. Jadi karena bangsa Israel memberontak kepada Allah, mereka juga menajiskan yang namanya bait Allah dengan mendirikan patung-patung berhala dan menyembahnya, maka kemuliaan Allah meninggalkan bait Allah, meninggalkan Yerusalem, lalu tinggal di Bukit Zaitun. Nah, tinggal di Bukit Zaitun ini menunggu penggenapan Tuhan Yesus turun untuk kali yang kedua di Bukit Zaitun. Nah, saat itulah Yesus akan memulihkan kemuliaannya di dalam bait Allah. Jadi di sini bait Allah dinajiskan oleh antikristus, tapi ketika Yesus datang, Yesus menghukum semua, menghakimi semua. Antikris, nabi-nabi palsu kan dilemparkan neraka, lalu Yesus memulihkan kemuliaan di bait Allah. Jadi Bukit Zaitun ini memiliki makna yang penting bagi iman Kristennya lewat 3 ayat ini. Saya sudah bagikan sebenarnya. Oke ya. Jadi ketika Yesus datang kali yang kedua di Bukit Zaitun di Yerusalem ya, Sang Maha Pencipta alam semesta akan memulihkan segalanya. Jadi di sini akan terjadi pemulihan Yerusalem, pemulihan bait Allah, bahkan pemulihan bangsa Israel. Israel kan baru ditobatkan sebagai bangsa di sini kan, saat antikris berkuasa.
lewat pelayanan 2 saksi ya di Kitab Wahyu, nanti kita belajar. Jadi pemulihan segala sesuatu bagi kita orang yang percaya. Tapi bagi mereka yang menolak Yesus, yang ikut arus kedurhakaan, hasutan ajaran sesat dari nabi-nabi palsu yang dikendarai oleh roh antikris, mereka akan menerima penghukuman ya. Oke. Jadi fokus tetap ke Yerusalem ya. Oke. Sekarang sudah jam berapa? Kita lihat. Ya, masih ada 10 menit. Lanjut ya. Nah, kembali ke Matius 24 ayat 15. Jadi dari Matius 24 ayat 15 kita sudah bahas 2 hal ya, tentang pembinasa keji dan tentang tempat kudus. Nah, ini apa yang dikutip oleh Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat 15 ini sebenarnya kutipan dari Daniel 9 ayat 27. Saya bacakan ya sebagian. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nah, bahasa tulisan Daniel itu agak ribet ya, tapi saya coba sederhanakan. Intinya seperti ini. Pada pertengahan 7 masa itu, jadi pada pertengahan 7 masa di sini, masa aniaya 7 tahun. Pada pertengahannya, ia, antikris, akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Karena nanti bait Allah berdiri lagi. Lalu bangsa Israel melakukan ibadah di situ. Salah satunya memberikan korban, ya, korban sembelihan dan korban santapan. Itu kan dilakukan di bait Allah oleh bangsa Israel nanti ketika bait Allah berdiri lagi. Nah, tapi ketika sampai di pertengahan 7 tahun, pada pertengahan 7 masa itu, antikris akan melanggar perjanjian damai yang dia bikin sendiri. Saat itu bangsa Israel tidak bisa lagi beribadah di bait Allah yang nanti akan berdiri ya. Itu maksudnya ayat ini. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Antikris akan melakukan satu kekejian di bait Allah. Nanti dia akan memerintahkan untuk membuat patungnya dia, patung antikris di bait Allah. Lalu memerintahkan seluruh dunia untuk menyembah patung itu. Nangkep ya? Jadi yang tanda kuning inilah yang dikutip oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 24 ayat 15. Yesus katakan, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, maka apa yang dinubuatkan Nabi Daniel akan terjadi. Ibadahnya bangsa Israel akan dihentikan di bait Allah, lalu antikris akan melakukan kekejian. Dengan menyatakan diri Allah, membuat patung dirinya, lalu memerintahkan seluruh dunia untuk menyembah patung itu. Tapi apa yang dilakukan itu akan membuat dia binasa, ya, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu, ya. Jadi sampai sini. Ini Tuhan izinkan terjadi hanya 3,5 tahun saja. Oke, saya urut lagi ya. Di sini akan berdiri lagi bait Allah. Lalu bangsa Israel kan beribadah lagi di bait Allah kan. Tapi di pertengahan 7 tahun ini, antikristus akan menghentikan ibadahnya bangsa Israel. Lalu dia membuat kekejian, menghina Allah, menghujat Allah di dalam bait suci dengan membuat patung dirinya, memproklamirkan bahwa dia Allah, lalu memerintahkan seluruh dunia menyembah dia. Itu kekejian yang dilakukan oleh antikris. Ya. Tapi itu hanya Tuhan izinkan berlangsung 3,5 tahun saja. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Sampai hukuman kekal, kebinasaan menimpa yang membinasakan ini, antikris ini. Di sini, kan? Antikris dilempar ke neraka. Ya? Ini. Nah, kita kan ada di sini menjelang rapture. Nah, sekarang kita perhatikan Yerusalem. Kemarin saya sebenarnya minggu-minggu lalu saya share aja kepada jemaat yang gak hadir. Sebenarnya saya sudah bagikan berita-berita di sekitar Timur Tengah yang menuju ke sini. Saya katakan 4 negara Arab sudah mulai deketan sama Israel. Dulunya musuh,
sudah mulai cantelan dengan Israel ya. Ada 4 negara Arab sudah mulai dekat-dekat dengan Israel di sini. Apakah ini tanda-tanda menuju perjanjian damai di sini? Tapi kita belum melihat sosok antikris muncul ya. Tapi kita melihat tanda-tanda ke sana. Lalu ada berita-berita bahwa pemerintah Israel beserta golongan ultranasionalis, jadi ada golongan politik di Israel yang ultranasionalis, sebenarnya sekarang sedang melaksanakan pembangunan bait yang ketiga. Walaupun belum diberitakan ya. Kemarin saya share berita-beritanya. Jadi karena kita sudah ada di sini posisinya, kita mulai mencermati tanda-tandanya, termasuk perang Rusia dan Ukraina ya. Kita lihat perkembangannya. Maksud saya begini, sementara kita belajar ini, lalu kita mencermati kejadian di sekitar kita, termasuk penyakit, gempa bumi kan, gempa bumi Turki itu kan baru awal, betul. Jadi ketika saya menyampaikan nubuatan Alkitab bukan maksudnya menakut-nakuti kita, tapi Alkitab memang menubuatkan gempa itu akan semakin dahsyat dan semakin sering. Jadi kalau kita lihat dahsyatnya gempa Turki Suriah kemarin terakhir berapa mah? Sudah lewat 45.000 yang nggak tahu perkembangan terakhir, itu baru permulaan. Saya sudah sampaikan sebenarnya minggu lalu. Jujur, saya sebagai manusia secara lahiriah juga takut. Ada ketakutan, kegentaran, bohong kalau nggak ada ya. Justru itulah kenapa kita harus semakin dekat dengan Yesus. Karena semakin tanda-tanda itu digenapi, walaupun kelihatan mengerikan ya, mulai Tuhan mencurahkan murkanya menjelang ke sini, kita kan akan mengalami ini gitu, ya. Jadi jujur secara manusia saya juga ngeri, apalagi kalau lihat anak kami yang kepikiran gitu kan kalau orang tua. Tapi bawa keluarga kita semakin dekat bertemu. Jadi kita ketika mencermati kejadian-kejadian ini tujuannya ini ya. Jadi apa yang dikutip oleh Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat 15 itu cuplikan dari 25. Nanti kita akan belajar lebih jauh tentang Daniel 9 ayat 27 ini. Tapi saya ingin memperlihatkan bahwa berdirinya bait suci itu bagian tak terpisahkan dari tanda-tanda menjelang kedatangan Yesus yang kedua. Oke, lanjut dulu ya. Di sini kita selesaikan tentang bait Allah. Nah, kita sudah baca di 2 Tesalonika 2 ayat 3. Kita sudah pelajari beberapa minggu lalu. Kita akan coba bacakan lagi, maaf. Ya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari Tuhan, kedatangan Yesus, haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka ya, yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ini ya kejadiannya di sini. Ya, tadi saya sudah singgung. Lalu kalau kita baca Wahyu pasal 11 ayat yang pertama, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Nah, Wahyu 11 ayat 1 itu kan masuk di masa ini. Ingat ya, masa aniaya itu ditulis dalam Wahyu pasal 6 sampai Wahyu pasal 19. Nah, ditulis di Wahyu 11, jadi di tengah-tengah ini, Yohanes diberikan penglihatan memang ada bait Allah di Israel. Nanggap ya? Jadi baik Rasul Paulus maupun Rasul Yohanes dalam penglihatannya ke masa depan, memang melihat di sini akan berdiri lagi bait Allah. Nanggap ya? Jadi ini menegaskan nubuatan dari Nabi Daniel yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus bahwa salah satu tanda terpenting kedatangan Yesus yang kedua adalah harus berdiri bait Allah di Yerusalem. Ya. Nah, maka kalau kita lihat perjalanan sejarah akan ada 4 versi bait Allah. Bait Allah yang pertama dibangun oleh Salomo ya, hancur pada 586 sebelum Masehi. Oleh Babilonia yang dipimpin oleh Nebukadnezar. Lalu bait Allah kedua dibangun oleh Zerubabel dan Herodes Agung. Ini hancur pada tahun 70 Masehi ya. Jadi kalau ini garis 0, Daniel 600, maka bait Allah yang pertama itu dihancurkan oleh Nebukadnezar
berapa? Kurang lebih ya. Di daerah sinilah. Daerah sini. Lalu bait Allah yang kedua yang dibangun oleh Zerubabel dan dibikin bagus oleh Herodes itu 70 Masehi, kurang lebih di sinilah dihancurkan. Nah, yang sekarang ada reruntuhannya di Israel, di Yerusalem, itu adalah reruntuhan bait Allah kedua. Nah, dari ayat-ayat yang tadi kita pelajari ini ya, hancur 70 Masehi, dihancurkan oleh tentara Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus. Nah, akan ada bait Allah yang ketiga. Jadi yang kita bicarakan tadi, berdiri di sini, yang akan dinajiskan oleh antikris, itu adalah bait Allah ketiga. Barulah nanti di masa kerajaan 1000 tahun damai ketika Yesus memerintah akan ada bait Allah keempat. Ini ditulis dalam Yehezkiel 40 sampai Yehezkiel 43. Di mana Yesus memulihkan segala sesuatu. Memulihkan bait Allah, memulihkan penyembahan di sana, memulihkan bangsa Israel ya. Pusatnya di mana tadi kejadiannya? Bukit Zaitun. Ya. Oke, lanjut. Ini ya. Jadi ini bait Allah yang ketiga yang akan berdiri di sini, tapi nanti di kerajaan 1000 tahun damai akan ada bait Allah yang keempat. Nah, bait Allah yang keempat ini lanjutannya kemana? Ke sorga. Dalam kitab Wahyu dituliskan, di sorga tidak ada lagi bait Allah. Karena Allah lah yang menjadi baitnya. Karena Yesus lah yang menjadi baitnya. Jadi bait Allah itu sebenarnya gambaran dari pribadi Allah, pribadi Yesus. Ya, kalau kita ikuti perkembangan. Oke, lanjut ya, sedikit lagi hari ini. Nah, ini gambaran bait Allah yang pertama yang didirikan oleh Salomo ya, yang dihancurkan di 586 Masehi. Ini gambaran bait Allah yang kedua yang didirikan oleh Zerubabel ya, ketika pulang dari pembuangan, Zerubabel yang membangun. Ada Ezra, ada Nehemia terlibat di sana. Lalu kemudian Raja Herodes Agung yang membuat bagus ya, dibikin megah seperti ini. Ini yang dihancurkan pada tahun 70 Masehi oleh pasukan Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus ya. Oke. Inilah sisa-sisa bait Allah kedua, tinggal tembok barat yang disebut tembok ratapan, di mana bangsa Yahudi berdoa di sana. Apa yang mereka ratapi? Mereka meratapi kehancuran bait Allah yang kedua. Merindukan berdirinya bait Allah yang ketiga. Tetapi di tanah di mana dulu berdiri bait Allah, sekarang ada apa? Ini. Ya. Ini tembok barat tadi yang bangsa Israel sekarang berdoa, meratap, tembok ratapan itu ini. Sisa-sisa dari bait tembok barat. Jadi sebenarnya itu bagian kecil dari tembok kompleks bait Allah di bagian barat. Itu yang tersisa ketika dihancurkan oleh Romawi di bawah pimpinan Titus ya. Di sana sekarang bangsa Israel berdoa meratap. Tapi di sini tanah di mana dulu berdiri bait Allah sekarang berdiri kompleks pusat penyembahan orang Muslim ya. Ada Masjid Al-Aqsa, lalu di sini ada Dome of the Rock yang terkenal. Nah, kalau kita percaya Allah yang kita sembah Allah yang berkuasa, kita percaya firman yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel kemudian ditegaskan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 24, entah bagaimana di sini akan berdiri lagi bait Allah ketiga. Nah, secara manusia kita bilang saat ini nggak mungkin. Tapi Alkitab menyatakan, makanya ini akan menjadi titik penting penggenapan akhir zaman. Entah bagaimana caranya, Allah akan bikin di sini berdiri lagi bait Allah. Yang ketiga. Nah, kita cermati karena kita sudah ada di sini posisi kita cermati. Sambil kita mencermati, kita bawa diri kita bawa orang-orang yang kita kasihi semakin dekat kepada Tuhan. Kita ada di sini, mulai fokus ke sini, membawa keluarga kita, orang yang kita kasih kepada Tuhan. Ya? Nah, itu harus dimulai dari diri sendiri. Jadi entah bagaimana caranya bait Allah ketiga akan berdiri di tempat ini. Tetapi yang kita tahu
Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Amin. Setiap firman-Nya ya dan amin. Maka kita yang sudah mengalami kelahiran kembali, yang sudah Tuhan pilih menjadi umat kesayangannya, dikuduskan. Ingat arti dikuduskan itu apa? Dipisahkan untuk menjadi milik kesayangan Tuhan. Tuhan pasti genapi. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup orang percaya yang mengasihi Dia untuk mendatangkan kebaikan.